Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Terima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sebelum kita memulai, saya di sini akan perkenalkan. Nama saya Istina Zumuratul Abidah. Kalian bisa memanggilnya dengan Kak Iza. Saya di sini dari Ladris IPS UIN 1 Tulungagung. Tujuan saya membuat video ini untuk mengenalkan tentang negara-negara ASEAN. Apa sih negara ASEAN itu dan di mana saja negara ASEAN itu? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama yaitu mengenal negara ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of South Asian Nations, merupakan suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara yang ada di Asia. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berada di Bangkok. ASEAN diperakasi oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Pada saat ini, ASEAN telah beranggotakan 10 negara, yaitu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Kita memasuki yang pertama, yaitu letak geografis negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut yang luas sekitar 5.060 km lebih. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN tersebut. Di antaranya anggota ASEAN lainnya hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan juga 2 benua. 2 benua tersebut yaitu terdiri dari Hindia dan juga Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu terdiri dari Asia dan juga Australia. Berdasarkan bentuk geografis, negara ASEAN memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama yaitu kompakt, yaitu bentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya yang ada di negara Kamboja. Yang kedua yaitu fragmented, yaitu berbentuk seperti kepulauan yang terpisah-pisah, seperti yang ada di negara kita ini yaitu Indonesia. Yang ketiga yaitu elongated, yaitu seperti memanjang, yaitu yang ada di negara Vietnam. Yang terakhir atau yang keempat yaitu protruded, yaitu berbentuknya kurang lebih kompleks atau beragam. Biasanya terdapat seperti tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan juga Myanmar. Kita memasuki bab yang kedua yaitu letak koordinat ASEAN. Apa sih letak koordinat itu? Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan juga garis bujur suatu daerah yang ada di peta. Letak koordinat sering disebut dengan astronomis, yaitu titik koordinat paling utara, paling selatan, titik paling barat, dan titik paling timur di negara-negara ASEAN. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara ASEAN terletak di wilayah iklim yang tropis dan lainnya atau disebut subtropis. Perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan juga interaksi manusia yang masing-masing ada di negaranya, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain sebagainya. Kita akan gali lebih dalam, yaitu tentang karakteristik masing-masing negara yang beranggotakan
ASEAN. Yang pertama yaitu negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia, nama resminya yaitu Indonesia. Ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, bahasa utama bahasa Indonesia, agama utama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan juga Konghucu. Suku bangsa. Dari hasil sensus pada tahun 2010, jumlah suku kurang lebih 1.128 jiwa yang memiliki berbagai suku. Contohnya seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Madura, dan lain-lain. Penduduknya kurang lebih 2.505,7 juta pada tahun 2015. Mata uang yaitu rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya, maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia Airlines. Selanjutnya yaitu kerjasama yang ada di ASEAN. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan juga multilateral. Kerjasama ini bersatu antara negara umumnya yang bersektor ekonomi berupa ekspor dan juga impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu, bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan juga otomotif masuk untuk ke Indonesia. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakangnya untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, dan juga sosial. Yang menjadi salah satu kerjasama pertahanan keamanan yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama di bidang sosial dan budaya yaitu promosi pariwisata, contohnya Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan kehidupan panorama budaya seperti tari kecak dan tari pandet. Wisata serta kulinernya tidak kalah saing dengan negara lain. Yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Nama negara resmi yaitu negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Sri Begawan, pemerintahan kesultanan, kepala negara Sultan, bahasa utama Melayu, bahasa Inggris, Tiongkok. Agama utama Islam, Buddha, dan Kristen. Rakyatnya bangsa Melayu. Penduduknya pada tahun 2015 0,4 juta jiwa. Mata uang dolar Brunei. Lagu kebangsaan Allah Pelihara Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Istana Kesultanan Nurul Iman. Bandar Udara Sri Begawan, perusahaan penerbangan Royal Brunei Airlines. Kerjasama Brunei Darussalam dengan negara ASEAN yaitu sebagai wadah regional kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diliputi oleh Brunei Darussalam atau WTO yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara tersebut sama dengan kegiatan yang lainnya yaitu mengekspor dan juga impor. Yang ketiga yaitu negara Filipina. Nama resmi Republik Filipina, ibu kota Manila,
Pemerintahan Republik, Badan Legislatif, Badan Nasional. Penduduk pada tahun 2015 103 jiwa. Bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan lain sebagainya. Agamanya Katolik, Roma, Protestan, Islam, Buddha. Satuan keuangan peso. Lagu kebangsaan Rupangi Miring. Maskapai penerbangan Philippines Airlines. Bandara udara Nino Aquino. Hari kemerdekaan 12 Juni 1988. Pada Filipina ini kerjasamanya dengan Indonesia lebih lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia lebih banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan juga aluminium. Sementara Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian perkebunan yang ke Indonesia. Kerjasama keduanya hingga saat ini telah berkembang dalam yang lainnya. Yang ketiga yaitu Kamboja. Yang keempat yaitu Kamboja. Nama resmi Republik Rakyat Kamboja. Ibu negara Phnom Penh. Pemerintahan Republik Komunis. Kepala negara, presiden atau dewan negara. Kepala pemerintahan, ketua dewan menteri atau perdana menteri. Badan legislatif, majelis nasional. Penduduk pada 2015 15,4 juta jiwa. Bahasanya yaitu Khmer dan juga Perancis. Agama Buddha. Rakyat bangsa Kamboja. Mata uang Rei. Kerjasama yang dibangun yaitu berbagai badan PBB yang dilakukan dengan suatu negara dan organisasi internasional dalam kawasan regional maupun internasional. Antara Indonesia dan Kamboja menjalin hubungan politik dan juga keamanan dengan saling menempatkan duta besarnya. Selain itu, Indonesia ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal. Yang kelima yaitu negara Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Vietnam. Pemerintahan Republik Komunis. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan perdana menteri. Badan legislatif, badan nasional. Bahasa utama Lao, Perancis, dan juga Inggris. Bahasa utama Buddha. Rakyat orang bangsa Lao. Pada tahun 2015 penduduknya 6,9 juta jiwa. Mata uang KIP. Hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan Pekat Lao atau lagu nasional Lao. Kerjasama yang dijalin yaitu berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor dan juga impor yang telah berkembang di bidang lain baik di level regional maupun di level internasional. Selain itu, Laos juga ikut aktif dalam kegiatan kerjasama yang lainnya. Yang keenam yaitu Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan juga Inggris. Agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan juga Kristen. Pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara yang Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Penduduk pada tahun 2015 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang ringgit atau dolar Malaysia. Kota penting yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Penang. Lagu kebangsaan negaraku. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Menghadapi penerbangan Malaysia Airlines System.
Bandar Udara Bandar Internasional Kuala Lumpur. Kerjasama yang dijalin yaitu kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Selanjutnya yang ke-7 yaitu Myanmar. Nama resmi PDUM atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Yau, pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, badan legislatif, Dewan Rakyat, bahasa Myanmar, Inggris, dialek lokal. Hari kemerdekaan 4 Januari, agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Rakyat yang dulu disebut dengan Burma sekarang menjadi bangsa Myanmar. Penduduk pada tahun 2015 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan Gabe Makye. Mata uang KAD. Kerjasama yang dijalin yaitu meningkatkan negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, serta multilateral, kerjasama yang mencakup berbagai bidang antara ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, teknologi, serta di bidang lainnya. Yang ke-8 yaitu Singapura. Nama resmi Republik Singapura dalam bahasa Melayu. Ibu kota Singapura, luas 697 km. Penduduk pada tahun 2015 5,5 juta jiwa. Bahasa Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, Kristen. Pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Mata uang dolar Singapura. Kota-kota penting Singapura. Lagu kebangsaan Najwa Singapura. Kemerdekaan 9 Agustus 1967. Kerjasama yang dijalin yaitu lebih banyak bergerak dalam bidang sektor ekonomi. Singapura salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, dan juga Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk yang Indonesia. Yang ke-9 yaitu negara Thailand. Nama resmi Muang Thai, kota Bangkok. Penduduk pada tahun 2015 65,1 jiwa. Bahasa Thai, Inggris, Cina, Melayu, bangsa suku-suku. Agama Buddha, Islam, Kristen, animisme. Pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara Raja Bimo Edulei. Mata uang Thailand. Kerjasama yang dijalin yaitu menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cangkupan negara-negara yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya semata-mata hanya ekonomi, kegiatan seperti ekspor dan juga impor. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Nama resmi Chongqu Ho Chi Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi. Pemerintahan Republik Komunis. Kepala negara, ketua Dewan Negara, kepala pemerintahan, perdana menteri. Bahasa Vietnam, Perancis, Cina, Inggris. Agama Buddha, Kristen, Konghucu, Islam. Hari kemerdekaan 2 Juli 1976. Lagu kebangsaan Thank You Che. Negara Vietnam ini merupakan salah satu negara ASEAN yang menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 pada tahun 1998. Kerjasama ini antara Indonesia, Vietnam sudah terjalin sejak masih mengalami perang saudara dengan mengirimkan pasukan Garuda ke bendera PBB. Sampai saat ini perkembangan menguasai Galang masih banyak menyisakan peninggalan para manusia seperti rumah tinggal yang khas, kuil sesuai adat istiadatnya. Itu tadi 10 negara ASEAN yang telah bergabung sejak lama. Dan saat ini mereka masih menjalin hubungan masing-masing.
kerjasama yang bagus antara ASEAN dari satu negara ke negara lainnya, menjadikan hubungan antar negara ini menjadi erat. Dari 10 negara ini, kita bisa lebih jauh mengenal negara yang lain, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya di sini masih belajar, masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.